Kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari keutamaan menuntut ilmu sampai yakni ternyata para penuntut ilmu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Apa doanya ibu sekalian? Yakni mereka didoakan oleh Nabi memiliki cahaya di wajahnya, Insya Allah. Kemudian menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Yang menuntut ilmu laksana mujahid atau pejuang di jalan Allah, Masya Allah. Kemudian diantara keutamaan mujahid, bahkan meninggalnya dalam jihad, maka ia diantaranya akan mendapatkan surga, bahkan mendapatkan fasilitas nawabu kemarin, yakni orang-orang yang mujahid akan mendapatkan tempat berada di temboloknya burung yang berwarna hijau yang setiap pagi akan terbang berkeliling tamasya ke surga, sehingga orang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah permintaan yang lain, kenikmatan yang lain yang ingin engkau dapatkan? Maka mujahid itu pun mengatakan, ya Allah, bagaimana aku akan minta lagi, sedangkan aku sudah bisa berkeliling ke surga dengan burung hijau yang Allah sediakan. Bahkan burung hijau ini memiliki sangkar berada di bergelantungan di bawah arsinya Allah. Padahal surga itu di bawah arsinya Allah. Begitu tinggi derajat ataupun kemuliaan para mujahid, yang mana para penuntut ilmu termasuk jihad, mujahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemarin menyebutkan jihad itu ada 4 nih, yakni jihad untuk mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan atau mengajarkan, dan yang terakhir adalah jihad dengan kesabarannya. Karena mencari ilmu itu butuh kesabaran, ya, sabar, karena mesti godaannya banyak. Godaan urusan dunia, urusan harta, urusan kerjaan, nek dituruti mboten nonton entah mboten telase. Maka harus bersabar. Maka ini termasuk sabar dalam ketakwaan. Kemudian untuk mengamalkan juga harus dengan kesabaran. Kemudian berjihad juga untuk mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, mendakwahkan itu juga butuh kesabaran. Seperti para Rasul dan para Nabi juga penuh dengan kesabaran. Kemudian ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan atau tingginya ilmu syar'i serta mempelajarinya, yakni pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Ya, karena yang materi kemarin disebutkan bahwasanya setelah memahami, mengamalkan, maka harus mengajarkan minimal kepada keluarganya. Ya, keluarganya harus diajarkan. Terlebih lagi seorang bapak atau seorang pemimpin rumah tangga itu untuk selalu mendidik keluarganya. Jangan sampai keluarganya bodoh dalam hal agama. Sehingga ilmu agama, ilmu kebaikan itu akan terus mengalir. Sebagaimana bisa dibaca di bukunya hadis Nabi SAW yang sudah cukup populer, ya, idza matal insanun qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka pahalanya akan terputus, sudah nggak bisa beramal lagi, nggak bisa untuk mendapatkan pahala lagi. Illa min thalathin, kecuali 3 hal, 3 perkara yang amal itu akan pahalanya tetap mengalir terus. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah.
Sedekah yang sedekahnya itu jariyah, adalah terus menerus. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun, dan anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya, mendoakan orang tuanya ataupun mendoakan para pendidik-pendidiknya. Masya Allah, untuk sekalian. Jadi hadis ini adalah dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu serta besarnya buah dari ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan orang lain. Sehingga seolah-olah orang itu akan selalu hidup seperti para ulama, para ahli ilmu yang menyampaikan ilmunya kepada umatnya. Imam Bukhari misalkan, namanya akan terus selalu hidup. Imam Muslim, Syekh Nasruddin Al-Albani, imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, namanya akan selalu hidup, sehingga pahalanya akan terus selalu hidup. Itulah diantara keutamaan ilmu. Rasulullah SAW hanya mengkhususkan ketiga hal di atas yang pahalanya tetap diterima oleh orang yang sudah meninggal. Penyebab keberadaan ketiga hal tersebut karena ia menjadi sebab terbentuknya anak soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Artinya, Bapak sekalian, bagaimana kita menjadi sebab tiga hal tersebut? Sebab anak-anak kita soleh, sebab amal jariyah itu, dan juga sebab ilmu itu terus dimanfaatkan. Nanti boleh Ibu sekalian bersama keluarga ditulis bersama. Sudahkah dan ke depan bagaimana bisa kita menjadi penyebab tiga hal ini? Anak soleh yang mendoakan, kemudian apa tadi? Amal jariyah, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, tiga hal ini bagaimana di dalam keluarga itu bisa diusahakan ataupun diprogramkan. Misalkan anaknya, bagaimana biar anak itu solih, dipondokkan atau diajak ngaji, atau ditaruh di rumah tahfidz, rumah Quran, atau TPA, dan yang semacamnya bagaimana. Jangan sampai anak kita tidak pernah sama sekali mendapatkan sentuhan Al-Quran, sentuhan agama, jangan sampai tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian sedekah jariyah. Nah, ini sedekah jariyah juga apalah, mungkin yang bisa berkelanjutan, atau mungkin ibu bapak punya tanah tidak termanfaatkan misalkan, banyak sekarang kemudian diwakafkan dalam waktu, ada yang wakaf 100% untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, TPA, rumah Quran, dan yang semacamnya. Atau wakaf, ada yang modelnya itu sekarang kontrak 10 tahun. 10 tahun ini saya wakafkan untuk rumah Quran. Setelah 10 tahun nanti evaluasi apakah bagus atau bagaimana. Nah, itu nanti dievaluasi. Ada yang seperti itu sekarang. Nah, itu monggo untuk selalu diusahakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Nih. Ada yang mau membaca? Di bukunya ada? Bukunya ngasih tahu kan? Oh, alhamdulillah. Kalau buku insya Allah lupa nggak terbawa. Alhamdulillah. Kalau kertas biasanya ketelingsut. Nggih. Oke, boleh dibuka dulu di surat At-Taubah ayat pinten niki leres mboten? At-Taubah ayat 120. Nggih. Saya sambil diunjuk Bu, mboten ono
Pak. Nggih. At-Taubah niku surat ke-9. Nggih. Bisa disimak biar lebih mengena. Oh, jazakallahu khair. Ayat ke 120. Nggih. Nggih. At-Taubah. Monggo, ada yang mau baca dulu? Ya. Kajenge mboten ngantuk insyaallah. Nggih. Bot sik. Nggih. Eh? Oh, cerdas berarti. Ya. Nggih. Artinya nggih, saya bacakan artinya nggih. Langsung yang ke silin aja. Oke, nah, ya. Sesuai dengan yang di buku, saya potong supaya lebih singkat. Dzalika bi annahum la yusibuhum dzama'un. Demikian itu karena sungguhnya mereka tidak menimpa mereka dzama'un, kehausan, wala nasomun, dan tidak kepayahan, wala makhmasatun, dan tidak kelaparan, fi sabilillah, di jalan Allah, wala yata'una mautian, dan tidak mereka menginjak suatu tempat ya'idul kuffar, yang menimbulkan amarah bagi orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih, dan tidak mereka mendapat dari musuh yakni
pendapatan atau berbahaya, melainkan telah ditulis dalam diri mereka amal soleh. Ya. Inna la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Saya ulangi, yang demikian itu ialah karena mereka, para mujahidin, tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maksud dari ayat ini adalah bahwa haus, payah, lapar, dan membangkitkan amarah musuh bukanlah karena sengaja mereka lakukan demikian lalu ditulis jadi amal soleh, akan tetapi hal ini timbul dari perbuatan mereka, yakni fisabilillah, berjuang di jalan Allah, karena itu ditulis bagi mereka sebagai amal soleh. Jadi begini ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mujahidin itu, para orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu sampai kelaparan, kehausan, susah payah, itu bukan ia niatkan supaya menjadi amal soleh, tetapi mereka niatkan amal soleh sampai menjadi mereka itu harus kelaparan, kehausan, kesusahan, bahkan kefakiran menimpa mereka. Bisa dipahami, Bu? Saya ulang. Jadi bukan mereka itu meniatkan lapar, kesulitan, haus, kesempitan, dan lain sebagainya agar menjadi amal soleh, tidak. Tetapi mereka itu melakukan suatu amal soleh di jalan Allah sampai harus melalui kehausan, kelaparan, kesulitan. Itu maksudnya. Sebagaimana ada kisah ibu sekalian yang bernama Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Ini adalah ulama yang merupakan murid dari Imam Malik, yang mana Abdurrahman bin Qasim ini biasa meminta pelajaran kepada Imam Malik itu di waktu menjelang subuh atau sepertiga malam terakhir, karena kalau di awal-awal malam ataupun di siang hari itu begitu banyak sehingga pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa dijawab ataupun tidak terlayani. Maka Abdurrahman bin Qasim ini memilih untuk setiap malam itu menunggu Imam Malik di depan rumahnya, di pintu, dan tiduran di situ sampai menunggu Imam Malik keluar di sepertiga malam terakhir untuk sholat malam. Suatu ketika Abdurrahman bin Qasim al-Misri ini ketiduran dengan berbantalkan kayu di depan pintunya Imam Malik, padahal sudah menunggu-nunggu kalau keluar nanti akan bertanya untuk mendapatkan pengajaran Imam Malik langsung. Ketiduran Imam Malik pun membiarkannya lewat, kemudian budaknya ini yang membangunkan dengan menendang kakinya. Jadi dengan kakinya, tangi gitu, bangun. Imam Malik sudah keluar. Kemudian setelah bangun dikatakan, budak. Jadi budaknya ini taunya Imam Abdurrahman bin Qasim ini seorang budak juga, seorang budaknya Imam Malik. Jadi dianggap koncone dewe, karena setiap malam itu tidur di situ di depan pintu gitu. Ini Abdurrahman ini seorang ulama juga. Kemudian budaknya itu mengatakan, bangun, Imam Malik sudah keluar. Saya belum pernah melihat Imam Malik itu tidur sepulas kamu. Padahal
Imam Abdurrahman bin Qasim ini tidurnya nggak pulas, pas kebetulan saja Imam Malik lewat, itu pasti tidur pulasnya, padahal berusaha nggak tidur. Nah, kemudian budaknya itu sampai mengatakan, saya belum pernah melihat Imam Malik itu sepulas kamu tidurnya. Masya Allah. Jadi mereka, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka para alim ulama dalam menuntut ilmu itu tidak pernah tidur pulas. Gitu. Kemudian juga Muhammad bin Abi Hatim. Muhammad bin Abi Hatim ini juga seorang imam. Beliau adalah murid dari Imam Bukhari. Okay. Seorang murid dari Imam Bukhari. Dan Muhammad bin Abi Hatim ini termasuk murid yang setia. Jadi suka ikut melakukan perjalanan. Suatu ketika di dalam safar, Muhammad bin Abi Hatim ini dalam safarnya, jadi tidur bareng bersama Imam Bukhari. Dia memperhatikan, dia berusaha untuk tidak tidur, ingin memperhatikan kalau malam itu seperti apa Imam Bukhari. Kemudian Muhammad bin Abi Hatim ini pun bercerita, saat saya safar bersama Imam Bukhari, setiap malam saya perhatikan setiap safar itu, Imam Bukhari selalu menulis hadis, kemudian tidur, ketiduran maksudnya, ngantuk tidur, kemudian dia bangun lagi. Saya pikir dia teringat suatu masalah, kemudian ia tulis hadisnya, menulis, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, menulis lagi sampai waktu subuh. Dan saya hitung setiap malam itu bangun tidur menulis itu kurang lebih sekitar 15-20 kali bangun. Itu Imam Bukhari. Begitu mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu itu, Imam Bukhari setiap malam kurang lebihnya bangun tidur 15-20 kali. Insya Allah. Kalau kita insya Allah tidur ngelilir nggak bangun terus nulis hadis gitu, enggak. Nah, mungkin ini itu diantara ternyata Imam Bukhari itu sampai susah payahnya. Jadi di ayat ini menunjukkan bukan mereka itu menjadikan sengaja haus, susah bang, tidak tidur untuk mendapatkan sebagai amal soleh, tidak, tetapi mereka beramal soleh sampai harus haus, lapar, tidak tidur, seperti itu. Maksud dari surat ataupun ayat tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran kita ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama. Seperti kemarin juga Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, ibu nggih. Napa kemarin beliau itu sekarang namanya selalu disebut, jadi setiap ibu membaca hadis sekarang mesti disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, atau didhaifkan, atau hadis ini sanadnya hasan atau li ghairihi dan lain sebagainya oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Nasruddin Al-Albani yang mentakhrij hadis ini, meneliti hadis ini, sanad-sanadnya, perawinya dan lain sebagainya. Beliau ternyata adalah seorang tukang apa kemarin? Tukang jam ya. Tukang reparasi jam. Dia punya toko di pinggir jalan. Dia hanya buka sekitar 2-3 jam saja, atau ketika sudah cukup rezeki untuk makan hari itu, tokonya ditutup, kiosnya ditutup, kemudian beliau ngaji sampai malam, membaca dan lain sebagainya, meneliti hadis. Nah, setiap hari seperti itu, ya. Jadi cukup untuk makan hari itu. Masya Allah, zaman sekarang ada yang sampai cukup untuk 1 bulan, tapi nggak ngaji. Cukup 1 tahun makan untuk makan kan gitu, tapi nggak pernah ngaji.